Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Welcome to podcast Tiada Rahmantual. Bersama saya Nining Hukubun, selaku host yang akan memandu kita pada acara di hari ini. Sudah ada bersama saya narasumber kita Bapak Mutakim Ali Renhoran, selaku Ketua KPU Kota Tual. Ya, sebelum kita masuk pada topik pembicaraan di hari ini, saya sapa dulu Pak. Apa kabar hari? Alhamdulillah hari baik. Oh ya, baik ya. Bagaimana perasaan Bapak mengawali hari pertama di pekan yang baru ini Pak? Lumayan ya, memberatkan karena diperhadapkan dengan podcast yang luar biasa. Iya, iya. Ya, hari ini kita akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU Datar Angka Romawi 22 tahun 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU Datar Angka Romawi 22 tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pengucapan putusan pada tanggal 26 Juni 2025. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilu nasional dan daerah harus dilaksanakan secara terpisah dengan jarak paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan. Keputusan ini begitu penting yang mengatur tentang pemisahan pemilihan umum atau kita kenal sehari-hari dengan pemilu nasional dan daerah di Indonesia. Putusan ini membawa implikasi signifikan terhadap desain kepemiluan terutama terkait dengan keserentakan pemilu di Indonesia. Ya, bagaimana Pak? Bagaimana respon KPU pertama kali mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pak? Silakan. Ya, respon KPU ya sebenarnya biasa-biasa aja karena kan sudah beberapa kali di putusan MK sebelumnya ya terkait dengan putusan MK 55 tahun 2019 itu kan juga termasuk ya putusan yang 135 ini modelnya sudah termasuk di dalam putusan MK 55 ini. Jadi opsi-opsi itu sudah ditawarkan terlebih dahulu di putusan sebelumnya, tetapi di 2019-2024 itu kan yang dijalankan yaitu pemilihan serentak yang tidak terpisah ya, yang tidak terpisah antara pemilu legislatif ya plus presiden dengan pemilu pilkada daerah, sehingga memang sudah tidak responnya biasa aja karena kita sudah tahu juga. Begitu ya Pak. Kira-kira apa yang menjadi materi dalam keputusan ini Pak sehingga terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU Datar Angka Romawi 22 tahun 2024 sebagaimana bersifat final dan mengikat? Ya, sebelumnya mungkin saya disclaimer dulu ya, terkait dengan putusan MK ini. Kami sebagai KPU sebagai secara kelembagaan itu tidak punya wewenang ya untuk membuat undang-undang atau menafsirkan lebih jauh ya. Karena memang KPU secara kelembagaan ini hanya pelaksanaan teknis terhadap undang-undang yang diberikan oleh pemerintah dan juga pembuat undang-undang yaitu DPR. Kami hanya pelaksanaan teknis. Saya cuma disclaimer itu terlebih dahulu. Tapi terkait dengan hal ini memang pemisahan pemisahan pemilu yang dari rezim pilkadanya sendiri dan rezim pemilu sendiri ini sangat baik ya sebenarnya untuk demokrasi kita ke depan. Tentu banyak hal yang memang harus dikoreksi terkait dengan pertimbangan putusan MK ini. Memang ada hal-hal yang memang harus dikoreksi di dalam sistem pemilu kita. Yang pertama, sistem 5 kotak ya, itu sangat memberatkan ya, sangat memberatkan. Itu terlihat di 2019 dan 2024. Nah, itu juga menjadi pertimbangan putusan MK 135 ini. Nah, penggunaan 5 kotak ini yang menjadi putusan MK ya terkait dengan pemilu yang nanti dipisah oleh nasional dan juga daerah. Karena secara kacamata KPU secara kelembagaan
di 2019 itu jaraknya sangat panjang ya, terus dengan badan ad hoc berapa 800 ya, yang mengalami korban terhadap pemilu yang harus berjibaku dengan kerja-kerja KPU ya, yang satu hari sudah harus selesai. Terus yang kedua terkait dengan Undang-Undang 7/2017 yang disahkan oleh DPR. Ya, itu juga terlihat di pertimbangan MK 135, pertimbangan MK itu juga yang rasa-rasanya saya di pertimbangan MK itu memuat di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu membuat undang-undang tidak sistematis sesuai dengan mekanismenya, sehingga ada celah di situ. Ya udah, kita lanjut pada di 2019 dan 2024. Itu yang mendasari mengapa MK mengambil keputusan MK 135 ini terkait dengan pemisahan rezim pilkada dan juga rezim pemilu. Ada perpisahan antara pilkada dan juga pemilu, kira-kira seperti itu. Ya baik Pak, dari penjelasan Bapak ini saya ingin bertanya lagi nih Pak, kira-kira apa putusan Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan undang-undang pemilu yang tahun sebelumnya Pak? Ya kalau bertentangan ya saya agak ini juga, karena saya bukan ahli tata negara ya. Oh iya. Ahli hukum tata negara, karena memang kalau berdasarkan kan ada juga putusan MK, putusan MK 135 ini sebelumnya ada juga di putusan 55, MK yang 55. Ya. Nah, saya cuman lebih tertarik kepada putusan MK 135 ini ya, putusan MK 135 ini yang diinisiasikan oleh Perludem ya. Nah, ini juga diajukan juga rancangan undang-undangnya. Baru pada tanggal 18 Juli 2025 ini rancangan undang-undangnya disampaikan. Iya, betul sekali. Ya, disampaikan bahwasanya ada pemisahan antara pilkada pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, di situ juga ada pemisahan antara legislatif ya. Misalkan saya kasih contoh di rancangan undang-undang itu, rancangan undang-undang koalisi, kodifikasi, rancangan undang-undang masyarakat sipil, itu di antaranya ada Perludem, ada Pusduk UI, itu juga ada, terus pemerhati perempuan, keterwakilan perempuan, semuanya ada. Nah, kemudian di dalam rancangan undang-undang tersebut itu telah memisahkan ya antara DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, di semua itu dipisahkan melalui rezim-rezimnya. Terus kemudian diberikan syarat. Misalkan saya kasih contoh di DPR kota kabupaten, kita punya 2 dapil ya, 2 dapil. Terus kemudian ada 20 anggota DPR. Nah, ke depan kalau rancangan undang-undang yang diajukan oleh Perludem dan teman-teman lembaga lainnya itu disahkan, maka kita hanya memberikan satu dapil. Satu dapil di sini dibuat di sistem pemilunya disebut dengan proporsional daftar tertutup. Itu yang pertama, proporsional daftar tertutup. Yang kedua, ada pluralitas berwakili tunggal. Itu yang kita sebut dengan sistem campuran ya, betul. Atau mix member gitu. Nah, ini yang ada di rancangan undang-undang, sehingga nanti ke depan kita punya kalau rancangan undang-undang ini diberlakukan, maka DPR itu ada dua sistem yang dipisahkan. Jadi ada yang diwakilkan oleh partai ya, dicalonkan oleh partai itu di satu dapil, dan diwakilkan juga oleh daftar ya, daftar calon. Daftar calon itu misalkan di prioritas daftar tertutup, itu dapilnya sekota
Ini contoh. Ya. Dia satu kota itu tual saja. Ya. Nanti ada juga yang di kecamatan, tapi itu yang diajukan oleh satu kecamatan. Jadi rancangan undang-undang ini memang sangat baru ya. Iya. Rancangan undang-undang ini sangat baru, makanya memang perlu kita dalami bersama. Iya, betul Apakah sekali. tapi nanti apakah ini disahkan atau tidak, kita juga tidak tahu. Jadi belum disahkan ya Pak? Iya, belum disahkan, masih dalam rancangan undang-undang. Ini baru di 18 Juli kemarin. Iya. Ya, baik Pak. Lalu kira-kira apa ya? Apakah ada kontroversi saat terjadinya putusan MK ini Pak? Kontroversi tentu itu kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pemangku kebijakan lah, antara DPR, pemerintah, kontrol. Kalau saya dari kacamata penyelenggara, saya pikir sangat, dengan putusan MK ini sangat relevan dengan kondisi kepemiluan kita hari ini. Sangat relevan karena memang dengan keterbatasan KPU secara kelembagaan dan juga waktu, ya kan, ini juga harus dipertimbangkan dengan sangat-sangat matang. Iya. Ya, lalu bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat sistem kepemiluan di Indonesia, Pak? Iya, terkait hal itu, ini kembali lagi apakah di DPR ya, Iya. DPR mau modifikasi kepemiluan secara di Indonesia atau tidak? Karena kalau mau dilihat ya hampir ideal ya kepemiluan kita di Indonesia. Bayangkan di India saja itu yang jumlah pemilihnya itu banyak, itu bisa berbulan-bulan. Kita di Indonesia cuma 1 hari bisa tahu hasilnya. Ya, betul. Ini ya makanya ya kita lagi cari format yang idealnya seperti apa. Saya kira itu. Ya, tapi saya pikir dari waktu 2 tahun ya Pak, pemisahannya itu 2 tahun atau paling lambat 2 tahun 6 bulan itu cukup lama sekali tuh Pak. Ya kalau dari sisi itu kan kita kembalikan ke pembuat undang-undang, karena kalau diserentakkan bersama lagi berarti ada harus banyak persiapan yang harus diselesaikan, karena jangan sampai ada tahapan di pilkada dan tahapan di pemilu itu beririsan. Itu juga bisa berakibatkan kepada pemilih itu jenuh, terus partisipasi pemilu juga, ya kan. Nah bayangkan di rezim pilkada dan rezim pemilu itu banyak juga jomplang sekali partisipasi pemilunya. Memang sengaja mungkin sengaja dibuat supaya partisipasi pemilu ini tidak jenuh aja kalau dibuat jaraknya itu 2,5 tahun itu. Iya, cukup lama juga ya, tapi ini memang sudah keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus dijalankan. Ya, final dan binding kan, tapi Iya. kita kembalikan ke pembuat undang-undang. Iya. Ya. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Pak, sebelum saya tutup podcastnya, mungkin ada closing statement atau kata-kata penutup yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Pemilu Indonesia hari ini telah memasuki fase-fase yang memang harus mencari solusi idealnya pemilu Indonesia itu seperti apa. Tapi kami secara kelembagaan tetap akan menjalankan tugas dan wewenang bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan oleh undang-undang, dan kami pun juga menjalankan tugas ini dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan juga prinsip-prinsip pemilu. Tentu kami akan menjalankan itu sebaik mungkin, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada podcast Setia Daur Rahman Tual ini, luar biasa, yang saya anggap pertama kali saya juga mengikuti podcast di Kota Tual. Iya. Terima kasih buat teman-teman BEM Iya, dan siap. juga Setia Daur Rahman Tual. Terima kasih. Ya, baik. Demikian podcast kita hari ini. Saya Nini Hukubun mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton podcast kita hari ini, dan saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada penyampaian kata bahkan tindakan yang saya lakukan salah di sini. Saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Terima kasih. Ya.